Jangan kasihan. Kasihan, karena mereka nggak tahu apa-apa. Ya kita Makan di lain-lain. ringkong, Oke. miskin. Kita lain-lain lah ya. Anda boleh makan, saya tidak. Oke, gitu aja. Masing-masing kita, oke? Masing-masing, oke? Aku mau lagi karena kau tidak pernah menjadi orang susah, tidak tahu. Nggak bisa. Kami asalnya dari kampung Ya, juga. aku juga. Makanya kita ini senasib, ya kan? Kita sependeritaan. Rezeki boleh lain-lain lah. Cuman kami ini susah dari dulu orang susah. Sampai sekarang pemerintah Indonesia apa sih yang kasih kita? Tidak ada. Ada yang dikasih 50 juta, ada. Ya, ada 50 juta mau dikasih kan? Benar, ada kan? Nah, 50 juta itu setiap tahun dikasih sama negara. Setiap tahun. Nanti dulu nih kita. Setiap tahun ya 50 juta untuk satu keluarga. 50 juta untuk satu keluarga. Kalau anaknya satu, oke. Anaknya Pak Yani ada 7. 50 juta lo bagi 7. Benar nggak? Dapatnya berapa? 7 juta. 7 kali 7, 49, 50 kan? 7 juta. Itu bagi lagi 12. Itu untuk setahun. Berapa kau dapat? 500.000 per bulan. Begitu kau keluar, nanti dulu. Punya Allah. Nanti dulu. Itu Allah dari situ. Kita ada firman Allah mengajarkan kita. Kami juga punya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Benar. Nggak nih, kadang-kadang sampai emosi. Oke? Mohon maaf ya, Mas ya. 500.000, oke? 500.000. Begitu lo keluar jalanan, keluar pintu aja, habis lo buat bayar token apa segala macam, habis token listrik, habis. Ya. Jadi ekspektasi para pengunjung di balik itu apa? Apa? Jangan timbul lagi itu ada Kepres, Impres nomor 17 dan Impres nomor 2. Ya, anak-anak PKI di satu nih. Kami nggak masalah. Karena ada PKI di satu ini karena kami juga dong harus adil. Masuklah kita ke MA, dibilang salah kabar kan itu. Setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Ini harusnya ke PTUN. Capek. Sebenarnya kita nggak Aku ke sama angkatan aku. darat, kita pergi ke angkatan darat. Angkatan darat nanti. Aku sama Ibu Katrin ini bukan kita marah-marah, enggak. Cuman kita boleh lain. Anda boleh maafkan, saya tidak. Udah gitu aja. Tapi gue kasih nomor lo, kita mesti maafkan. Kita nggak sempurna. Oh iya, Kalau mau benar. masuk surga itu mesti bisa memaafkan. Kalau Nggak bisa. Kalau coba kita lihat kenyataan bahwa disebut dari perspektif korban, yes kita memahami cerita itu yang disampaikan, itu sangat menjadikan Indonesia Pak. Iya. Tapi di luar sana kan Pak, kita juga melihat bahwa mereka yang itu sebagai afiliasi PKI juga mereka yang mengalami kesulitan yang tak kalah tinggi apa yang dialami. Iya, tapi kita nggak pernah ganggu mereka juga kok. Bukan masalah. Terus dia juga jangan ngomong dong, itu G30S itu tentara sama tentara. Tentara yang mana? Tentara yang berkhianat. Siapa itu tentaranya? Termasuk angkatan darat juga ada tentaranya. Termasuk yang paling besar Cakrawirawan di situ. Di sini mas kita lihat sendiri, ya kita dibunuh. Kita dieksekusi di rumah ini. Diseret-seret kayak binatang sampai depan. Itu yang saya terima, nggak bisa. Ibu Yani setelah seminggu setelah kejadian itu panggil kita semua anak-anaknya, ngumpul itu di kamar situ. Kamu udah bukannya anak Panglima Angkatan Darat, kamu sudah jadi orang biasa. Untung Edi tidak ada masuk tentara, tidak boleh. Cukup satu orang saja. Siapa? Bapakmu. Cukup satu orang. Ya, untuk beberapa ini. Saya hubungan saya sama Riri sama Katrin. Bukan saya marah-marah, enggak. Ya. Kami senasib, ya. Kami sependeritaan. Itu. Pak Dewi, Anda melihat seperti apa? Bahwa kan setelah kejadian itu, bagaimana perlakuan terhadap yang mereka atau PKI disebutkan bahkan mereka juga mengalami penderitaan yang tak kalah baik yang dialami. Bagaimana Pak? Kalau saya melihat dari kepentingan keluarga dulu. Ya. Saya nggak mau ini beban ini membawa saya sampai terus-terusan ke depan. Betul. Kalau bicara memaafkan, tentu tidak ya. Tapi kita coba untuk berusaha melupakan, sehingga tidak menjadi beban hidup saya di
di kemudian hari. Saya harus optimis bahwa saya bisa menjadi orang yang membanggakan orang tua saya. Itu poinnya. Ya, kalau sekarang untuk urusan mereka itu yang melakukan kejahatan itu, mereka tanggung masing-masing di hadapan Allah. Ya, mereka boleh bohong, boleh apa segala macam, tapi Allah itu tidak tutup mata. Ya, itu aja saya begitu. Kalau belakangan kan Pak juga ramai berbagai literatur yang menyebutkan, bahkan teori-teori yang menyebutkan bahwa ada konspirasi di sana, Bung Karno di sana dan sebagainya. 500 tahun kalau saya nggak salah dari CIA punya dan sebagainya. Bapak melihatnya akan seperti apa? Bahwa apa yang terjadi ini disebutkan penuh dengan konspirasi. Iya, artinya kalau sekarang begitu banyak konspirasi, harusnya kan pemerintah jelas mempunyai satu sikap. Ya, untuk bisa membuka siapa sih sebetulnya di belakangnya, sebetulnya jelas. Betul. Tanpa ada kejelasan dari pemerintah. Karena kenapa saya bilang pemerintah? Karena mereka bertanggung jawab kan sekarang ini. Betul. Sejarah itu tidak akan terungkap. Ini salah siapa, itu salah siapa. Ya kan? Akhirnya kita mencari sendiri. Seperti Mbak Emilia itu mencari sendiri. Tapi apa? Nggak ada tuh pemerintah mengatakan betul Ibu Emilia itu ini seperti itu gitu. Dan itu ternyata kontradiksi sekali dengan keputusan yang dibuat sekarang ini kan begitu ya. Jadi kebenaran itu harus diperlihatkan oleh pemerintah, jangan ini dipakai sebagai alat untuk kepentingan politik atau kelompok orang atau kelompok golongan gitu. Kita nggak mau ini dipakai sebagai alat itu. Tiap 30 September 1 Oktober diundang, timbul semuanya. Seperti sekarang ini kan, ingat lagi segala macam, diungkapkan lagi, tapi bertahun-tahun, 59 tahun tidak kelihatan. Tidak mau menyelesaikan. Tidak mau menyelesaikan. Karena tahu. Iya kan? Harus terbuka pemerintah. Dan ini tuh generasi muda kita kan. Mereka juga bertanya-tanya. Jangan-jangan mereka satu hari juga nggak percaya dengan sejarahnya Pangeran Diponegoro. Jangan-jangan ini rekayasa. Iya kan? Nanti kalau udah ngalamin baru mereka tahu. Itu loh. Kalau ada yang beranggapan bahwa apa yang disampaikan pada film itu, film yang setiap tahunnya pada saat dulu itu diputarkan, bahkan juga sempat Panglima TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio juga sempat mengajukan itu menjadi tontonan di beberapa tahun belakangan. Ada yang menganggap bahwa film itu tidak relevan karena ada hal-hal yang tidak dianggap menjadi kebenaran yang utuh di sana. Menurut hal ini sebenarnya apa? Saya hanya terbatas apa yang terjadi di rumah. Saya meyakinkan itu benar. Bahkan itu tidak seberapa lah dengan yang kita alami ya. Itu nggak seberapa. Mengenai kemudian ada kegiatan-kegiatan di luar itu, saya itu nggak tahu. Tapi dengan film seperti itu yang diputar bertahun-tahun itu sehingga menimbulkan satu kebencian kan. Betul. Ketika orang mengatakan keluarga lo PKI, keluarga Anda PKI, pasti dicapnya sebagai orang jahat. Sampai sekarang, ya kan? Dan itu memang model-modelnya mereka itu kan terjadi seperti sekarang ini. Makanya itu diputar lagi itu untuk mengingatkan kita jangan sampai terjadi lagi. Mungkin sekarang baju yang berbeda gitu, tidak terasa seperti dulu gitu. Tapi konsepnya sih sama. Jadi perlu diingatkan lagi kepada generasi kita ini, hati-hati jangan lengah. Orang tua kita mungkin lengah pada waktu itu karena terlalu percaya. Jadi ya tadi yang dibilang apa namanya anak buahnya suruh pulang dulu ya karena percaya dengan keadaan ini adalah nggak akan terjadi gitu loh. Seperti orang tua itu juga begitu, pengawalnya suruh pulang ya akhirnya nggak ada apa-apa di rumah, senjata nggak punya, itu yang terjadi gitu loh. Lengah. Bu Abel, kalau disebutkan bahwa ini sebenarnya konspirasi dan dianggap bahwa film ini terlalu berlebihan dianggap kembali. Enggak, film itu 90% mungkin ada kebenaran. Hanya yang dikeluarkan itu hanya sampai situ aja namanya ibu yang menentukan ya, ibu saya. Karena itu saya nggak lihat waktu bapak saya diambil. Jadi waktu kalau mengejar bapak dan itu nggak ada. Cuma dari Lubang Buaya dan cerita itu benar, 90% benar. Dan itu harusnya diputar ya supaya mengingatkan kembali. Cuman kalau ibu saya kan selalu gini mas kalau makan siang, bapak kenapa dibunuh? Apa salah dia? Apa salah? Itu terus ganggu saya. Apa salah bapak? Apa salah? Saya mulai nulis mas. Saya mulai ke Pak Nasution, Pak WNI, Pak Mitro Gendut. Saya tanya kenapa. Nah itu sebenarnya
sekuatnya. Dan Enggak. tapi kok gendut nggak ada. Emang gendut. Iya, Pak. Kita mana Pak? Omikron gendut. Jadi itu ada saya tanya Pak Mas sama Bapak saya. Kalau saya nggak kenal ya di luar itu ya seperti apa. Nah saya nggak kenal di rumah Bapak itu. Jadi waktu itu kan Bikola itu gaya Malaysia dan Bung Karno pidatonya gini. Kita belum makan batu kalau gitu, tapi rakyat kan miskin sekali, makan bubur ya, tahun 63, 64, 65, Indonesia itu drop mas, ekonominya tuh di bawah dan perang, jadi 20 tahun merdeka di ITI, PRRI, Permesta, sampai tentara kan, sampai langsung tuh badannya kecil nggak makan, makanya buntu juga, tapi disuruh perang mas tentara. Pemimpin besar Indonesia kita, Panglima tertinggi ABRI, terus cinta wanita, happy dia. Tapi ini Pak Yen sampai nulis budgetnya berapa, ininya berapa untuk mengirim tentara ke Kalimantan Utara dan Malaysia. Itu kan duitnya harus punya, padahal kita miskin nggak punya apa. Tapi sekarang juga masih 2003 dulu masih ngantri beras. Kayaknya. Karena perintahkan untuk membiayai harga senjata petani dengan cara dulu tadi dipersediakan. kita makanannya. Pak ini marah, sudah ada angkatan darat, sudah ada polisi, sudah ada Babinsa, sudah ada untuk apa dulu tadi dipersediakan. Itu loh saya sudah tahu itu berbahaya. Nah, PKI ini karena mendapat angin dari Bung Karno, maka dia membuat propaganda. Kalau kita bilang hoax ya, ini propaganda. Jadi apapun yang Bapak saya lakukan, Dewan Jenderal. Padahal Bapak saya Dewan Jenderal itu kenaikan pangkat, tapi itu dipakai oleh Siang Komando sama di Politbiro sisi PKI sebagai senjata untuk menjatuhkan angkatan darat. Kemudian Dewan Jenderal, Gilchrist itu di bahasa Inggris, Honorable Army Friends, kan Bapak saya dapat kiriman bunga, ada tulisan terima kasih dari kami Nikolai Gilchrist, itu dijadiin senjata sebagai Honorable Army Friends. Kemudian ada lagi si sama Edit, di mana-mana ada pidatonya itu jenderal-jenderal Pentagon berkulit sama mata adalah pengkhianat karena tidak menyetujui belaitnya Bung Karno. Pokoknya waktu itu PKI mendapatkan angin segar. Nah, persiapanlah itu, dicari militernya siapa? Tuntung dari Cakrawirawa. Tuntung itu adalah dari Banteng Raiders, pasukan yang dibentuk bapak saya, pengalaman di ITI. Tuntung, terus si Latih yang di dalam buku bapak saya ini yang di Dewan Jenderal, dia tidak bisa naik pangkat, jadi marah. Itu semua dijadikan ini mas. Dan itulah awal dari peristiwa 1 Oktober. Dan itu semua Anda tuliskan dalam bentuk buku ya Bu ya. Ada banyak sekali buku ya Bu. Saya senang menulis mas. Luar biasa ini. Oh ini visi revolusioner, pahlawan revolusi. Kemudian juga ini ya. Profile of Soldier, itu profil seorang prajurit. Oh ini yang maksudnya nggak setuju yang FSAD tidak berusaha memaafkan, tidak memaafkan dan tidak melupakan. Nah kalau ini narasi karena semua orang tanya-tanya, akhirnya saya nulis mas dan saya boleh baca sedikit aja pendirian TNI ya. Di sini bapak saya bilang, lama-lama kalau bapak mendengar soal ini juga mulai percaya. Anti PKI tidak berarti otomatis pro Amerika. Sebaliknya anti Barat otomatis pro Timur. Kebimbangan ini makin memuncak ketika konstelasi politik akhir-akhir ini dibubarkannya masyarakat. Dalam menjalankan tugas tidak pernah kami bimbang karena kami mengerti untuk apa kami berkorban. Itu TNI itu. Saya kira bukti-bukti ketaatan TNI sudah cukup diberikan terhadap setiap penyelewengan dari tujuan nasional dari manapun datangnya telah dan akan kita hadapi. Itulah sikap TNI mas. Makanya saya maaf ya, pemimpin besar revolusi kita itu ngerti dia punya tongkat komando, dia punya panglima tertinggi ABRI hanya sebagai apa mas? Jabatan. Tidak ada, nggak minim, nggak ada artinya gitu. Nah, bulan ini cerita sama saya satu aja. Waktu jenderal-jenderal itu pergi ke Bogor karena saya demo waktu itu mas, masuk ke istana, yang senior masuk istana saya di luar itu SP 11 Maret ya.
ibarat ini cerita ketika Pak Bung Karno diminta menangani SP swasta, mungkin memang di Jakarta karena situasi sudah sangat rawan waktu itu. Terus Bung Karno diminta menandatangani coret-coret atau berani ya, akhirnya jadi tanda tangan dia masuk kamar berjam-jam dia menangis. Kata berarti nih ya, disitulah mungkin dia menyadari bahwa ini semua nggak ada arti. Terus kalau kemudian dia ke Mahkamah Pahlawan, nangislah dia di pusara bapak saya, nangisnya terseduh-seduh. Dia kok percaya, terus dia nyalain PKI gini kan, PKI keblinger kan, beliau lagi juga keblinger karena terlalu percaya sama PKI tentang Dewan Jenderal. Itu aja yang paling dia percaya. Terakhir nih, Bapak Ibu, apa yang ingin disampaikan? Barangkali singkat-singkat saja mengenai harapan tentu saja kepada pemerintah, tentu saja juga kepada otoritas. Bagaimana kemudian penanganan rehabilitasi apa yang sudah terjadi. Belakangan juga kita tahu di pernyataan pers yang disebutkan ini membersihkan nama Soekarno dari terkaitan dengan peristiwa gerakan 30 September. Apa yang disampaikan mungkin dari Pak Edi? Silakan. Ya, kalau saya merasa bahwa ini harus terus diingat, ya, bukan hanya ketika tanggal 1 Oktober saja, ya, khususnya untuk generasi muda. Ini satu pembelajaran sejarah yang harus diingat terus gitu. Karena kalau kita melupakan ini, itu akan terjadi terus-menerus gitu, akan mudah. Jadi itulah tadi kita pemerintah itu juga harus bertanggung jawab untuk pada ini ya, pada masyarakat, pada rakyat khususnya ya, generasi muda khususnya untuk lebih memberikan kebenaran dalam sejarah ini. Itu aja saya kira. Pak untuk saya mudah-mudahan dengan presiden yang baru ini tanggal 20 Oktober dilantik ya kan, Indonesia akan lebih baik. Kita nggak usah ngomong Indonesia emas, nggak perlu ngomong Indonesia emas. Pelan-pelan lah kita atur ini supaya baik, supaya adil, rakyatnya makmur, ya kan, pemuda-pemudinya bisa menjalankan atau mewujudkan cita negara. Ya pokoknya Indonesia harus lebih baik dari sekarang. Indonesia harus lebih baik dari sekarang. Itu aja. 2023, 2024 masih ada ngantri. Antri beras, antri minyak. Apa mau jadi Indonesia emas kalau tahun segini masih ngantri? Nggak bisa. Dan harus adil. Itu aja kok. Ya. Jangan timbul-timbul apa G20S 22S. Apa ini? Ngapain? Itu ada berani mati. Oh. Nah, ini mungkin tapi mungkin juga benar, ya kan? Ya kayak gitu nggak perlu. Kau mau berani mati buat bela siapa? Kau harus bela NKRI, bukan bela seseorang atau sekelompok orang. Tidak, NKRI harus bela. Berani mati disitulah. Inilah para pahlawan revolusi yang membela tanah air. Dia sangat cinta dengan NKRI. Ya, sampai ada ininya, sampai yang kubur pun saya pertahankan Pancasila. Sampai begitu. Ada lagi kata-kata, saya ingin hidup 1000 tahun lagi, atau umur 40 tahun sudah selesai. 43 sudah buku, sudah selesai. Dia juga punya cita-cita, bukan tidak punya cita-cita. Ya, dia cinta sekali dengan angkatan darat. Sampai mati, pokoknya dia cinta. Kalau dengan pemerintah sekarang negara saya tidak percaya sama sekali. Mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka justru menyakiti kami selalu begitu loh. Kayak ada kepres impres, toh nggak jalan juga itu. Tidak pernah percaya. Jadi saya sudah pada tahap tinggal lebih dulu. Saya nggak mau lagi tahu. Karena rakyat itu tetap miskin. Sekarang ini mutilasi, dipotong-potong masukin koper, buang sungai, 7 jenazah ada di sungai.
tahun berjudi. Itu ajaran siapa? Kok negara diam saja? Terus ketika kita mengomongkan apa yang kita ini, malah dikepretin aja gitu. Jadi untuk saya, jadi Mas, kalau saya yang mohon maaf ya, mungkin harus ada sebuah perubahan yang sangat drastis. Janji katanya 10 juta lapangan kerja terbuka, malah 10 juta di PHK. Ya kan? Jual minyak goreng, ekspor yang untuk 1% dari penduduk Indonesia. Yang lain kayak kita ini tadi Mas Tung bilang 500.000 kita per hari. Per bulan. Per bulan tuh. Ya ada terima kasih kepada mereka yang sudah Mas lihat bapak saya dipotong leher, udah gugur masih dipotong lehernya, masih diambil matanya. Ya kita tidak menuntut lebih kita. Ya bukan. Kita dikasih segitu pun kita terima. Apa ya? Kasih sembako aja dia. Boleh sembako. Itu Mas, kalau saya mohon maaf, saya sampai saat ini saya belum bisa menerima karena ternyata tidak ada apa-apa. Dan saya nulis begitu banyak juga. Contoh nggak Mas? Kita mau ngumpul nih, mengatakan revolusi mau ngumpul, kan ada ruangan, ada makan, ada ini ya. Terus kita saya ngemis Mas, kata bapak di DPR kemana? Ya semua duduknya gini ngeliatin saya SMA dulu aku terhina sekali. Saya anak revolusi harus kumis. Padahal Pak Benny udah bilang sama saya dulu, jangan tangannya begini. Benny itu kan deket ya. Dia bilang saya nggak mau lihat anak Pak ini tangannya begini. Saya nggak mau Mas, kemarin saya bilang kok terhina sekali sih kita ini anak revolusi bapaknya seperti ini berjualannya teman-teman ngemis. Ini aja bisa nggak dibayar nih kayak apa? Saya bersyukur Mas bahwa ibu saya menyekolahkan kita semua sampai luar negeri ya. Karena ibu saya, bapak saya itu memang pendidikan nomor 1 untuk anak-anaknya. Saya pun jadi duta besar, Pak Wiranto. Jadi saya termasuk mungkin di keluarga Pak Yani yang agak beruntung, tapi saya tidak bisa menerima ini semua. Gagal di pemerintah. Gagal. Tulis ya Mas, gagal. Ya. Oke, terakhir. Sama gagal. Singkat Bapak yang sampaikan presentasinya. Saya nggak ngerti politik. Saya mau damai aja. Dengan mendapatkan damai ya belajarlah kita menerima apa adanya, tapi di belakang kita lebih banyak bersyukur dan berdoa. Kalau perlu sekali-sekali puasa untuk bangsa ini, karena kita hadapi itu memang semua. Ya, itu. Jangan. Apa? Sampai Bapak saya terakhir tanggal 30 September di situ. Saya sama adik-adik saya ngadepin bapak bilang nanti tanggal 5 Oktober semua ikut Bapak ke istana. Ada anak-anak, ada hari abrit ya, ada minyak wangi yang tumpah. Nah itu siapa malaikat mungkin diambil itu minyak wangi kasih ke saya, adik-adik saya. Dan pesan terakhir adalah kalau ada yang tanya dari mana harum wanginya, bilang yang dari Bapak. Itu saya pegang hari ini. Jadi saya mau berjuang untuk kebenaran. Kebenaran itu ada di sini Mas. Yang tidak diakui oleh negara, tapi hari ini yang apa-apa. Ketua MPR sekarang tahu apa sih, tahu sejarah apa enggak dia? Dia mau menjaga nama baiknya sampai kapan? Nama baik itu ini yang berkorban jiwa raga, ya kan? Itu aja Mas. Terima kasih Terima kasih, Bu Amelia, terima kasih Bu Kevin, Pak Untung, dan juga Pak Eri sudah memberikan pemahaman pada kami. Belajar banyak, saya sebagai generasi muda juga belajar banyak pada hari ini, karena sejak itu biasanya kita pelajari lewat textbook, buku, dan kemudian juga film. Tapi hari ini saya langsung melihat pelaku sejarah, saya dulu bisa membaca sisa sejarah itu. Dan saya berharap sama lain kita pernah melupakan sejarah, karena itu menjadi pelajaran kita ke depan, menjadi bangsa yang lebih kuat, bangsa yang lebih kokoh menghadapi segala ancaman dan tekanan. Terima kasih, saya akan selamat.